Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kalau saat malam hari ini kita bisa melihat acara live streaming ibadah pembelajaran Alkitab malam kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali beribadah bersama dengan Engkau Tuhan. Walaupun melalui media live streaming Tuhan, tapi kami percaya Engkau berhadir di tengah-tengah kami, menyatakan hadirat, menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau melawat kami Tuhan. Buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menegukkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Biarlah pujian ini jadi iman kita. Katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menegukkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan 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 tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman kita katakan, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kekuatan hidup kami, pengharapan kami, yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Kami tak perlu takut, sebab Kau kekuatan dan penolong hidup kami. Allah yang kami percaya, Yesus
Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau kami mendapat kekuatan baru. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ya Tuhan, rencanamu, rancanganmu selalu indah bagi kami Tuhan. Kami mau dengar itu melalui firman-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau menerima taburan firman-Mu Tuhan, mari kami siapkan hati kami Tuhan, untuk Engkau masuk Tuhan. Kau nyatakan Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita bersyukur sebab anugerah Tuhan boleh kita nikmati dalam hidup ini. Di minggu-minggu ini kita tetap menikmati kasih karunia Tuhan, cinta Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya bahwa semua kita mengalami pengalaman-pengalaman berharga bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak berlambatan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pembelajaran penting bagi kehidupan kita untuk menguatkan dan meneguhkan perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut Kristus. Nah, kekasih Kristus, kita akan belajar firman Tuhan masih dengan topik yang sama, tema yang sama dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari Minggu kemarin soal jangan khawatir. Sekali lagi katakan kepada saudara-saudara samping kiri samping kananmu, katakan jangan khawatir. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kemarin kita dengar kebenaran firman Tuhan dari ajaran seorang yang bernama Paulus, maka hari ini kita akan belajar dari sumber sukacita itu, dari sumber kehidupan itu sendiri. Itu kita akan belajar bagaimana pengajaran Yesus soal kekhawatiran. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari buka ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius. Ya, dalam perikopnya ada di ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran, tapi kita nggak akan baca dari ayat 25, kita baca saja dari ayat 31 sampai 34. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan menyatakan isi hatinya buat kita sekalian, sehingga kebenaran firman Tuhan ini benar-benar tertanam di dalam hidup kita, benar-benar termeterai di dalam hidup kita, sehingga kita kuat di dalam firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semuanya sambil Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di rumah masing-masing, dan juga sambil berdoa supaya ada hal baru yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan belajar beberapa hal penting bagaimana
kita sebagai orang-orang Kristen, seperti apa yang diajarkan Yesus buat kita untuk mari kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Hari Minggu kemarin kita sudah belajar bahwa sebagai seorang manusia yang masih hidup dalam daging, tentunya soal kekhawatiran itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sudah selayaknya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa kekhawatiran itu boleh datang kepada kita. Tetapi sesungguhnya menjadi orang Kristen seharusnya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Kita bisa bedakan bagaimana kekhawatiran itu datang kepada kita dengan hidup di dalam kekhawatiran. Tentunya itu berbeda, bahwa kekhawatiran itu kadang datang menghantui kita, kekhawatiran itu kadang datang menyerang kita. Tapi percayalah begini, sebagai orang percaya yang kuat di dalam Tuhan, maka tentunya yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Dalam perjalanan hidup ini kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan hidup, Bapak Ibu Saudara-saudari. Masalah itu datang silih berganti. Tidak jarang kita menjadi khawatir akan kehidupan. Apalagi ketika kebutuhan-kebutuhan hidup mulai meningkat. Krisis datang hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah perkembangan virus corona. Sepertinya Bapak Ibu Saudara-saudari, perekonomian diserang, kehidupan sosial diserang. Mungkin tidak ada satu titik dalam kehidupan manusia yang tidak mengalami goncangan hari ini. Bahkan negara-negara yang kuat, superpower pun hari ini tidak bisa membendungnya. Bahkan negara-negara yang punya sistem kesehatan yang canggih, hari ini pun mengalami goncangan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga tidak ada satupun lini kehidupan manusia yang tidak tergoncangkan hari ini. Hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan pastikan itu kita hari ini. Amin. Goncangan boleh datang, tantangan boleh datang, permasalahan hidup boleh datang, pengaruh dari virus corona boleh datang. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan dengan sungguh, maka corona itu bukanlah sesuatu yang menghanyutkan kita. Bukanlah sesuatu yang akhirnya membuat kita tidak berdaya. Tapi justru di tengah-tengah proses ini kita menjadi orang Kristen yang semakin kuat. Semakin bersemangat di dalam Tuhan, semakin bergairah di dalam Tuhan. Sebab tentunya saya sudah berkali-kali mengingatkan bahwa goncangan itu datang untuk memurnikan kita. Goncangan itu datang untuk memunculkan kekristenan kita yang sesungguhnya, memunculkan keaslian kita yang sesungguhnya. Kegoncangan itu baik buat kita, sebab tidak ada pendewasaan rohani tanpa proses. Dan bersyukurlah hari ini Tuhan izinkan proses besar itu datang kepada kita, di mana proses itu sedang mendewasakan kita. Nah, hari ini sekali lagi kita akan belajar soal jangan khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau katakan begini, bahwa kekhawatiran itu adalah perusak. Kenapa kekhawatiran adalah perusak? Sebab kekhawatiran itu membuat orang tidak berdaya dalam hidup. Kekhawatiran membuat orang menjadi lemah. Kekhawatiran mengakibatkan orang-orang menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini firman Tuhan datang kembali buat kita, menguatkan kita, meneguhkan kita supaya mari jalani hidup tanpa kekhawatiran. Nah, dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, kata khawatir itu punya pengertian gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Nah, ini realita yang kita sedang hadapi hari ini. Tidak ada kepastian sampai kapan virus ini akan terus ada. Tidak ada kepastian sampai kapan virus ini akan selesai. Nah, ketidakadanya kepastian ini membuat kita meragukan hari esok kita. Ketidakadanya kepastian
buat situasi dan kondisi hari ini kapan selesainya, itu membuat kita mengalami kegelisahan dalam hidup, mengalami kecemasan dalam hidup. Nah, kenapa? Tentunya saya pikir bahwa bukan hanya soal corona yang membuat kita khawatir, tapi hal-hal yang ditimbulkan dari virus ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Gitu ya. Orang mulai takut dengan kematian. Dan bukan cuma hal itu, orang takut besok kami mau makan apa, besok kami minum apa, besok apa yang akan terjadi. Kira-kira uang yang kami punya hari ini cukup gak untuk kami hidupi sepanjang 1 bulan ini, sepanjang beberapa saat ke depan sampai virus ini selesai, sampai pandemi ini selesai. Dan itu hari-hari ini melanda semua orang, termasuk kita orang Kristen. Bahkan kalau kita sudah mulai badan aja sedikit gitu ya. Ini pengalaman yang kami alami di rumah kami, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kami mungkin karena kecapean atau apa begitu, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga badan mulai nggak enak, hidung tersumbat, kepala sakit. Itu pikiran itu langsung, waduh jangan-jangan. Nah, ini kenyataan Bapak Ibu Saudara-saudari, itu terjadi secara realita kami alami dalam keluarga kami sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Gitu ya. Kemarin istri saya sempat tidak sehat gitu ya. Sakit kepala, terus panas begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, saya diminta untuk menggosokkan minyak kayu putih di badannya gitu Bapak Ibu Saudara. Waktu saya menggosok, saya Rabu, waduh badannya panas gitu ya. Istri saya nggak tahu, hari ini baru istri saya tahu. Saya bilang, aduh Tuhan ini bagaimana ini Tuhan. Tuhan ini bagaimana ini Tuhan. Ini panas Tuhan gitu ya. Pikiran saya tuh mulai kesana. Saya mulai pikir, kemarin kami keluar di mana, kami ketemu dengan siapa, kami makan di mana gitu ya, kami belanja di mana gitu ya. Sebab memang kami pun di rumah keluar itu pun tidak sering. Kami keluar itu kalau memang kebutuhan mendesak harus berbelanja, kebutuhan di rumah baru kami bisa keluar, ataupun mungkin mengunjungi saudara-saudara seiman gitu. Nah, muncul kekhawatiran gitu ya. Saya diingatkan kembali, hei hambaku, bukankah hari Minggu kemarin kamu ngajar soal jangan khawatir? Kenapa kamu harus khawatir hari ini? Bukankah aku nggak bukankah aku nggak menyertaimu? Gitu ya. Nah, kekhawatiran itu menghantui kita, tetapi keputusan kita lah yang menentukan kita hidup dalam kekhawatiran atau selesai. Kita hidup dalam kekhawatiran atau kita mau bangkit dari kekhawatiran kita dan mengambil keputusan untuk tidak khawatir dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan yang menjamin kehidupan kita. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, semua orang ngalamin itu. Tapi keputusan ada di setiap kita. Kita mau hidup di dalamnya atau kita tidak mau hidup dalam kekhawatiran. Itu adalah keputusan kita. Nah, penyebab kekhawatiran itu adalah kalau kita baca di ayat 25, ayat 31, itu bicara soal makan, minum, dan pakai. Gitu ya. Kalau ayat 34, kesusahan secari cukuplah untuk sehari. Kesusahan besok punya kesusahan sendiri. Nah, artinya kekhawatiran soal apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang kita pakai, bicara soal identitas kita, bahkan soal masa depan, itulah yang membuat kita kadang-kadang khawatir. Sebab realitanya tidak ada kepastian kapan kondisi ini akan berakhir. Tapi percayalah begini Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa segala sesuatu dikontrol oleh Tuhan. Tuhan mengontrolnya dan semua ada masanya. Ada masa itu akan selesai. Nah, kekhawatiran itu mengakibatkan gelisah dan cemas. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada beberapa kondisi yang saya pelajari hari ini soal akibat dari
kekhawatiran. Yang pertama akibat dari kekhawatiran itu gelisah dan cemas. Dan gelisah dan cemas itu akan membuat orang kadang-kadang mengalami kesusahan untuk tidur. Bahkan bukan kadang-kadang. Seringkali bahkan penyebab dari kegelisahan, dari kekhawatiran itu membuat orang susah tidur. Dan bukan cuma sampai susah tidur, tapi kekhawatiran yang tidak dibendung, kekhawatiran yang tidak dibereskan, kekhawatiran yang tidak diselesaikan, kekhawatiran yang tidak diurus, itu akan menyerang tubuh kita sehingga membuat kita kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, dan itu menyerang kita untuk jadi sakit. Kadang-kadang tubuh kita menjadi lemah, itu karena pikiran kita yang takut, karena pikiran kita yang gelisah, dan kegelisahan itu mempengaruhi seluruh tubuh kita sehingga memunculkan reaksi dalam tubuh kita, kita menjadi lemah. Nah, karena kelemahan itulah membuat imun kita menjadi menurun. Nah, hati-hati. Ketika imun menurun, kita akan rentan sekali kena penyakit. Jadi ketika imun kita menurun, rentan sekali penyakit itu bisa menyerang kita karena kita lemah. Gitu ya. Hal berikutnya, kekhawatiran bisa memunculkan ketakutan akan sesuatu sehingga mengakibatkan takut mengambil keputusan, takut untuk bertindak. Kadang-kadang kekhawatiran itu membuat orang ketakutan untuk melakukan sesuatu. Sehingga untuk mengambil keputusan, untuk bertindak, orang tidak memiliki keberanian lagi karena kekhawatiran. Hal berikutnya, kekhawatiran itu membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, hati-hati di sini Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran itu bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini, hati-hati Bapak Ibu. Itu sudah menyerang rohani. Bagian pertama dan bagian kedua itu menyerang jasmani kita. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kekhawatiran itu pada akhirnya kehidupan rohani kita. Itu menyerang kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kekhawatiran itu menghambat Allah bertindak dan berkarya dalam hidup kita. Karena ketidakpercayaan kita sehingga kita kesulitan untuk melihat Allah yang luar biasa itu. Karena kekhawatiran itu mengkaburkan kita, mengkaburkan mata rohani kita untuk melihat Allah yang maha kuasa. Untuk melihat Allah penolong, untuk melihat Allah penyedia, untuk melihat Allah sumber hikmat, untuk melihat Allah sebagai sumber kekuatan, bahkan untuk melihat Allah sebagai sumber kehidupan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, dari awal saya sudah katakan kekhawatiran itu merusak. Maka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jangan hidup di dalam kekhawatiran. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, dari akibat-akibat maka jelas bahwa kekhawatiran dilarang keras oleh Yesus sendiri. Maka Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Berapa kali di dalam pasal ini, di dalam perikop ini, Yesus mengingatkan, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini larangan keras bagi orang percaya. Larangan keras bagi orang Kristen untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Nah, tentunya bagaimana caranya untuk kita tidak khawatir. Kalau hari Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana Paulus mengajar kita. Paulus memberikan kunci bagaimana untuk kita tidak khawatir. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Cari pribadi yang tepat, yaitu Tuhan sendiri, untuk menjadikan tempat untuk kita melampiaskan seluruh isi hati kita. Dan berikutnya curhat sama Tuhan. Dan berikutnya berdoa sama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu sumber jawaban dari segala pergumulan kita, sehingga kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa sumber damai sejahtera itu datang dari Tuhan. Sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal itu diberikan Tuhan kepada kita
mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang positif dalam hidup. Sehingga pikiran kita menjadi positif, dan ketika pikiran kita menjadi positif, kita tidak mengizinkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Nah, ini yang diajarkan Yesus bagaimana kita bebas dari kekhawatiran. Yang pertama, kita baca di ayat 32, firman Tuhan berkata begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, ini hal yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat 31, dikatakan, jangan kamu khawatir, gitu ya. Soal apa yang kamu makan, soal apa yang kamu pakai, soal apa yang akan menjadi masa depanmu, dikatakan firman Tuhan, itu menjadi fokus utama manusia. Sehingga manusia bekerja sedemikian rupa banting tulang, itu supaya mencukupkan kebutuhan jasmani, gitu ya. Tapi mereka lupa bahwa kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang paling penting dalam hidup. Tapi fokus manusia hari-hari ini adalah kebutuhan secara daging, kebutuhan jasmani, yaitu apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kita orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dalam pemerintahan Allah, itu tidak menjadi fokus utama kita. Sehingga ketika kekhawatiran itu datang menyerang kita, kita menjadi orang yang tidak khawatir. Sebab kita tahu bahwa tujuan kita, fokus kita, prioritas kita adalah untuk Tuhan. Dan ketika prioritas kita untuk Tuhan, kita tahu bagaimana bekerja dengan baik. Kita tahu bagaimana mengelola dengan baik. Bukan berarti berharap sama Tuhan dan minta uluran tangan Tuhan, gitu ya. Minta uluran tangan Tuhan dari orang-orang tertentu, begitu ya. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi saya percaya begini, ketika kita memprioritaskan Tuhan, itu mengubah cara pandang kita dari pekerjaan kita, dari aktivitas kita, dari kita bekerja, gitu ya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh memprioritaskan Tuhan, maka ketika kita bekerja, yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan percayalah begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bekerja untuk Tuhan, pasti Tuhan turun tangan. Pasti Tuhan mencukupkan semua kebutuhan keperluan kita. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan baik. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Siapa yang tahu? Bapamu yang di surga. Artinya kalau dikatakan akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya, bahwa kamu memerlukan semuanya itu, artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau dikatakan Bapamu, nah Bapamu itu siapa? Tuhan. Nah berarti kita siapa? Ayat ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Maka hal pertama yang harus menjadi bagian penting dalam hidup kita, kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Sadar akan identitas kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari katakan samping kiri samping kananmu, tahu diri dong. Sayang, tahu diri dong. Gitu ya. Artinya kita harus tahu diri siapa kita. Kita ini adalah anak Bapa di surga. Saya ini bukan cuma sekedar anak dari pendeta Paulus Yohanes Semet almarhum. Tapi saya David Semet adalah anak dari Bapa di surga. Yaitu Tuhan kita yang adalah Raja di atas segala raja. Hal pertama yang harus kita sadari dalam hidup ini adalah siapa kita sesungguhnya. Identitas kita itu siapa? Identitas kita adalah anak Allah. Dikatakan akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita simak ayat ini bicara soal perhatian Bapa kepada anak. Bapak mana sih yang ingin lihat anaknya menderita?
Bapa di dunia ini, sejahat-jahatnya seorang bapa di dunia ini, pasti memikirkan hal terbaik buat anaknya. Amin. Apatah lagi Dia yang kita sembah, yang adalah Raja di atas segala raja, yang menciptakan kita. Percayalah begini Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah menciptakan kita bukan sekedar menjadikan kita ada, tapi Allah menciptakan kita dengan maksud dan tujuannya yang ilahi. Allah menciptakan kita dengan tujuannya. Maka kalau kita diciptakan sesuai dengan tujuannya, maka Dia akan mengakomodir seluruh kebutuhan dan keperluan kita untuk hidup mencapai tujuan Allah itu sendiri. Menggenapi tujuan Allah itu sendiri buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi hal pertama, sadar siapa kita. Identitas kita yang sesungguhnya adalah anak-anak Bapa di surga. Dan dikatakan di sini, Bapa tahu semua yang kita perlukan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagian berikutnya ayat 33 firman Tuhan bilang begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagian penting berikutnya, dan ini harus menjadi prioritas utama kita. Setelah kita sadar siapa kita sesungguhnya, kita adalah anak Bapa di surga, maka prioritas utama yang harus menjadi bagian penting dalam hidup kita adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah ini merupakan kata kerja. Artinya ada sebuah usaha di sana, artinya ada sebuah aktivitas di sana, artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ketika dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, bukan tunggulah dahulu kerajaan Allah. Artinya ada sebuah usaha yang harus lahir dalam hidup kita, yang harus menjadi aktivitas kita, yang harus menjadi sebuah prioritas hidup yang kita kerjakan dalam hidup ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pekerjaan yang paling dikehendaki Allah bagi kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, pekerjaan yang paling dikehendaki Allah buat kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini hal pertama yang harus menjadi prioritas hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, percayalah prioritas kita Tuhan, maka Tuhan peduli dengan kita. Orang yang gak peduli aja sama Tuhan, yang nakal-nakal aja sama Tuhan, Tuhan tetap peduli. Apalagi anak-anaknya yang peduli dengan prioritas yang Tuhan kehendaki kita hidupi. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Lah iya dong, Bapak di dunia ini aja peduli dengan anak-anaknya, walaupun anak-anaknya nakal, walaupun anak-anaknya bandel. Gitu ya. Apalagi Bapak kita di surga peduli dengan hidup kita. Tapi penghargaan istimewa Tuhan berikan bagi mereka yang memperhatikan apa yang menjadi tujuan Bapa bagi hidup mereka. Yang memperhatikan ketika melihat anak-anaknya serius memegang identitas sebagai ahli waris kerajaan Allah. Pewaris kerajaan Allah adalah dia yang mengusahakan pekerjaan Bapaknya. Adalah dia yang mengelola apa yang dimiliki oleh Bapaknya, yaitu raja. Nah, kita adalah ahli waris kerajaan Allah, maka yang menjadi prioritas kita adalah mengusahakan apa yang menjadi kepentingan Bapa kita, supaya pewarisan tahta kerajaan Allah itu diturunkan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bicara soal prioritaskan kehendak kerajaan Allah. Amin. Prioritaskan apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Bukan apa yang menjadi kepentingan diri kita.
bukan apa yang menjadi kepentingan tubuh kita saja, apa yang menjadi kepentingan perasaan kita, tapi apa yang menjadi kepentingan kerajaan surga. Itu yang disebut dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang sadar akan identitasnya pasti sadar dengan prioritas hidupnya. Sekali lagi, orang yang sadar bahwa dia anak Bapa di surga adalah pewaris kerajaan Allah, pasti dia sadar dengan prioritas hidupnya. Amin. Dikatakan di kalimat berikutnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang dicari bangsa-bangsa itu. Apa yang dimaksud dengan semuanya itu adalah semua yang dijelaskan di ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu menjadi prioritas, semua prioritas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi semua yang menjadi prioritas bangsa-bangsa itu adalah bonus buat kita sebagai pewaris tahta kerajaan Allah. Ini penting Bapak Ibu Saudari. Kebanyakan orang salah prioritas. Orang kejar bonus bukan kejar yang utama, gitu ya. Banyak orang terkecoh dengan iklan-iklan, dengan tawaran-tawaran bonus. Beli rumah 1 miliar dapat bonus mobil harga 100 juta. Gitu ya. Beli rumah harga 1 miliar dapat bonus harga 100 juta. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara-saudari, kira-kira benar gak seorang pengusaha akan menjual rumahnya dengan nilai yang sebenarnya 1 miliar dan ditambah bonus mobil seharga 100 juta? Saya pikir tidak ada pengusaha yang berani melakukan itu. Artinya begini Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kalau ada bonus, iming-iming bonus di dalamnya, percayalah rumah itu tidak bernilai 1 miliar seutuhnya. Bisa jadi rumah itu harganya cuma sekitar harusnya 800 juta atau 900 juta gitu ya. 800 juta gitu ya. Dijual seharga 1 miliar dengan mobil harga 100 juta. Berarti masih ada keuntungan 100 juta. Gitu ya. Nah, orang salah prioritas, yang diperhatikan adalah bonusnya, sehingga orang pikir beli rumah ini boleh, rumah yang sana nggak dapat bonus, gitu ya. Rumah ini boleh, ada bonusnya, gitu ya. Maka kita dikejar dengan bonus. Jadi prioritas kita membeli rumah bukan karena kebutuhan kita adalah rumah, tapi karena kita termotivasi dengan iming-iming bonusnya. Gitu ya, perhatikan hal ini Bapak Ibu Saudara. Kita kadang-kadang hidup mengejar bonus. Kita lupa hal utama dalam hidup. Utamanya yang penting kita punya rumah, kita tinggal yang baik, yang kokoh, yang kuat. Kita punya tempat untuk berlindung. Itu kan dasar dari rumah itu, gitu ya. Tujuan rumah dibangunkan adalah supaya kita tinggal dan berlindung di sana, gitu ya. Tapi hari ini orang kejar, beli rumah dapat mobil. Yang dikejar bonusnya. Nah, dunia mengejar bonus, tapi kita orang percaya kejar apa yang utama itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukurlah kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk tahu prioritas sebenarnya yang harus kita jalani dalam hidup ini. Sebab yang dimaksud oleh mencarilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, bukan berarti teruslah ada di dalam kamar berdoa,
minta Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Bangun hubungan dengan Tuhan, tidak perlu keluar supaya enggak jatuh dalam dosa, tidak perlu keluar supaya tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Tidak. Kita mati tanpa makan apa-apa. Kalau kita cuma tinggal di kamar berdoa, katanya bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita enggak jatuh di dalam dosa. Itu adalah pemahaman yang salah. Artinya begini, orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang memprioritaskan Tuhan, pasti bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika dia mencari uang, ketika dia bekerja untuk mencari uang, prioritasnya bukan uangnya, tapi prioritasnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan bonus-bonus itu ditambahkan. Kita nggak perlu keluar banyak, itu ditambahkan buat kita. Kita nggak perlu capek-capek nguras pikiran cuman karena uang. Tapi mari kita capek-capek untuk memikirkan apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah itu hal yang sebenarnya harus menjadi sebuah kesenangan dalam hidup ini. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah kunci untuk membuka kesempatan melihat Allah berkarya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang di luar Tuhan boleh kaya. Tapi apa artinya kekayaan di dunia ini, tapi kehilangan damai sejahtera? Apa artinya kekayaan banyak uang, tapi kehilangan sukacita? Orang yang bekerja kehilangan damai sejahtera. Orang yang bekerja mati-matian tapi kehilangan sukacita, itu adalah orang yang sedang tidak bekerja di dalam prioritas yang seharusnya. Tapi orang yang bekerja di dalam Tuhan, orang yang bekerja di dalam kuat kuasa Tuhan, dia bekerja dan dia penuh dengan damai sejahtera. Dia bekerja dan dia penuh dengan sukacita. Ini perbedaan. Amin. Jadi bagian pertama adalah sadar siapa kita adalah anak Allah. Bagian kedua adalah utamakan, prioritaskan Tuhan, prioritaskan kerajaan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagian yang ketiga, ayat 26 firman Tuhan berkata demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Sekali lagi dikatakan diberi makan oleh Bapamu yang di surga, oleh Bapa kita yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, burung-burung yang ada di langit. Mereka bisa hidup, mereka menikmati hidup. Mereka enggak pernah usaha apa-apa Bapak Ibu Saudara. Mereka enggak kerja banting tulang, tapi mereka dipelihara Tuhan. Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Hal berikutnya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan, bukankah jauh melebihi burung-burung itu? Di sini dimunculkan oleh Tuhan, oleh Yesus, perbedaan antara kita dengan burung-burung. Antara kita dengan makhluk ciptaan yang lain. Ketika saya renungkan ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, saya dapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita berbeda dengan makhluk yang lain. Ya, kita berbeda dengan burung. Ya, kita berbeda dengan rumput. Kita berbeda dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Sebab kita diciptakan seturut dan segambar, menurut serupa dan segambar dengan Allah. Itulah yang membedakan kita dengan hewan. Itulah yang membedakan kita dengan tumbuhan. Bukankah kamu jauh melebihi
burung-burung itu. Artinya bukankah kita diciptakan itu dengan khusus? Sebab kita serupa dan segambar dengan Allah. Perbedaan kita dengan ciptaan lain adalah kita diberikan kelebihan oleh Tuhan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan atau daya cipta. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah ini perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini bicara kalau ayat 26 kan bicara soal tidak menabur. Kalau burung-burung tidak menabur. Mereka tidak menuai. Mereka tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Tapi kita manusia yang adalah rupa Allah dan gambarnya Allah itu diberikan kemampuan untuk menghasilkan. Ada daya cipta karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, hari-hari ini 1-2 bulan belakangan ini saya mulai memperhatikan apa yang sedang terjadi. Secara khusus saya memperhatikan anak-anak Tuhan hari ini. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu Saudara-saudari. Di tengah situasi yang tidak kondusif, anak-anak Tuhan semakin produktif. Kalau saya lihat postingan dari saudara-saudara seiman kita Bapak Ibu Saudara-saudara, wow luar biasa. Apa yang tidak pernah mereka lakukan selama ini, hari ini mereka lakukan. Gitu ya. Yang tidak pernah masak pizza hari ini sudah bisa buat pizza sendiri di rumah. Gitu ya. Yang tidak tahu buat apa lagi? Apa sayang? Istri saya bilang tidak tahu bikin kue sus. Kemarin dia buat kue sus sekali, gitu ya. Padahal baru 1 kali masak, gitu ya. Saya bilang saya bercanda sama istri saya, ya sudah yang jual saja, gitu ya. Artinya untuk menambah pemasukan untuk kebutuhan kita. Artinya sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak perlu bergantung penuh kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kita layani. Sebab mereka pun hari ini sedang memikirkan, sedang bergumul dengan proses yang mereka alami. Beberapa dari jemaat kehilangan honor, beberapa jemaat kehilangan pekerjaan, beberapa saudara-saudara seiman kita hari ini mulai berpikir, ini usaha saya bagaimana, saya mau kasih makan apa anak-anak buah saya. Pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran. Tapi saya melihat Tuhan luar biasa. Mereka penuh dengan belas kasihan sehingga mereka mengambil keputusan gak apa-apa. Tetap kerja, tetap usaha dengan cara Tuhan, bagaimana cara Tuhan menolong mereka dan mencukupkan kebutuhan mereka. Hari ini saya melihat kesaksian, mendengar kesaksian, bahkan menjadi saksi mata dari kesaksian bagaimana Tuhan pelihara anak-anak Tuhan sedemikian rupa. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah kondisi yang tidak kondisif hari ini, percayalah bahwa kita sebagai orang percaya akan semakin produktif. Amin. Akan ada banyak pembelajaran berharga, akan ada banyak nilai-nilai yang kita belajar di tengah-tengah kondisi hari ini. Buat orang lain mungkin corona itu adalah kutuk. Buat orang lain mungkin corona itu adalah penghambat berkat. Tapi bagi kita orang percaya, kita melihat dengan kacamata yang berbeda. Kita melihat dengan kacamata ilahi. Artinya proses itu datang untuk mendewasakan kita. Proses itu datang untuk memunculkan kita. Proses itu datang untuk membuat kita semakin kreatif. Proses itu datang untuk membuat kita semakin produktif. Gitu ya. Rubah cara pandang kita, rubah pola pikir kita. Pandang dengan cara Tuhan. Pandang dari kacamata firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya melihat Tuhan berkarya luar biasa. Hari ini saya melihat di Instagram, di Facebook bagaimana anak-anak Tuhan mulai memikirkan apa yang mereka bisa lakukan buat bangsa ini. Apa yang mereka bisa lakukan buat negeri ini. Apa yang mereka bisa lakukan buat saudara-saudara seiman. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari percayalah
Tuhan memberkati dengan caranya. Mungkin kita bisa saja kehilangan pekerjaan kita, tapi Tuhan tidak pernah tutup tangan. Tuhan gak pernah lepas tangan buat kita. Dia akan berkati kita dengan hikmat-Nya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan supaya hikmat Tuhan itu ditambah-tambahkan kepada kita. Hari ini beberapa saudara-saudara seiman yang membuka warung rumah makan, warung makan, mereka mulai kreatif gitu ya, menambahkan menu-menu baru dan mulai dengan cara jual online. Apa yang mereka nggak pernah pikirkan, hari ini kreativitas baru itu diberikan Tuhan buat mereka, sehingga mereka tetap menghasilkan di tengah-tengah kondisi yang sepertinya orang pikir tidak ada kesempatan untuk bisa menghasilkan sesuatu. Amin. Jadi bersyukurlah hikmat Tuhan ada atas kita, sebab kita prioritasnya adalah prioritas kerajaan Allah. Untuk itu pergunakanlah hikmat Tuhan lewat talenta yang Tuhan beri untuk kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa pentingnya talenta yang Tuhan berikan buat kita? Kalau Tuhan kasih karunia itu, Tuhan berikan itu supaya kita bisa menghasilkan sesuatu. Kita bisa mengkaryakan sesuatu, kita bisa berkarya menghasilkan sesuatu dari talenta yang Tuhan berikan buat kita. Ketika Tuhan berikan kita talenta bermusik, apa sebenarnya yang bisa kita pergunakan melalui talenta bermusik itu? Ketika Tuhan berikan kita talenta untuk bisa masak yang enak, apa sih pentingnya dari talenta masak yang enak? Berarti kita harus menciptakan sesuatu, berkarya, menghasilkan sesuatu. Kita semakin produktif di dalam Tuhan. Yang berikutnya ayat 27 sampai 32. Ini bicara soal Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dan Dia pasti memberkati kita ketika hidup dalam prioritas yang benar. Allah tahu, Allah peduli, Allah memperhatikan semua kebutuhan keperluan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, alami pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Satu kali pengalaman ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak bisa kami lupakan. Dalam salah satu kondisi tiba-tiba kami dapati bahwa kami kehabisan beras Bapak Ibu Saudara-saudari, dan uang di kantong kami tidak cukup untuk beli beras Bapak Ibu. Ini kesaksian Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika istri saya melapor, yang beras habis. Beras habis yang. Saya bilang begini sama istri saya, sabar ya, Tuhan pasti cukupkan. Memang waktu itu saya waktu itu pun sendiri sudah tidak tahu mau bikin apa begitu ya. Tapi saya bilang, tenang saja, sebentar dengan caranya Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini latihan iman. Dan saya bersyukur hari-hari ini Tuhan melatih kita, Tuhan melatih saya dan saudara untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan kami buktikan Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak sampai malam Tuhan kirim orang bawa beras di rumah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Bawa beras, bawa berkat yang lain. Itu cara Tuhan menolong kita. Tinggal bagaimana caranya kita mengelola berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Ini pengalaman secara pribadi yang kami alami. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Pengalaman diberkati itu tidak seberarti pengalaman kita bisa memberkati orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ketika Tuhan berikan kita lebih, kelebihan itu bukanlah untuk kita, tapi kelebihan itu adalah untuk memberkati saudara-saudara kita yang berkekurangan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi hari ini ketika kita sedang berkelebihan, perhatikanlah saudara-saudara kita yang mungkin sedang berkekurangan hari itu. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba ada seorang penjual ikan datang kepada kami. Dia bilang, Pak, ini ikan harganya 200.000, 250.000, tapi saya kasih kepada Bapak Pendeta
kepada Bapak Pendeta, kalau ada uang saja baru bayar. Dia bilang begini, saya kasih kepada Bapak Pendeta 150.000 saja. Kalau ada uang baru bayar. Bapak Ibu saudara-saudari, padahal kami juga orang yang tidak sesering itu jadi langganan buat dia. Tapi setiap kali dia datang dan kami pikir kami butuh ikan, baru kami beli. Tidak sesering kami beli gitu Bapak Ibu. Tidak sesering dia datang dan kami beli, tidak. Tapi hari itu ya puji Tuhan kami punya berkat, saya kasih dia uang. Bapak pakai ini saja, ikan Bapak boleh jual ke orang lain. Bapak ini uang buat Bapak pakai, ya sekiranya mungkin bisa Bapak pakai buat buka puasa sebentar nanti bersama keluarga. Bapak Ibu saudara-saudari, dia berterima kasih dan saya merasa puas karena bisa melakukan ini, membantu orang lain. Satu kali saya dengan istri dalam perjalanan pulang ke rumah, ketika kami mengunjungi jemaat, tiba-tiba kami lewat di salah satu trotoar, ada seorang yang sedang menjual bunga Bapak Ibu saudara-saudari. Waktu saya lewat, saya tuh tiba-tiba hati, aduh Tuhan, rasa sedih begitu. Saya bilang sama istri, yang bagaimana yang Tuhan berkati Kang? Jadi saya bilang, lakukan. Saya balik. Ketika kami berhenti, ketika dia menawarkan bunga seharga 50.000 Bapak Ibu saudara-saudari, 40.000. Saya kasih uang, puji Tuhan hari itu dikasih berkat lebih, saya kasih uang 100.000, saya ambil satu bunga. Dia masih menunggu untuk saya memilih bunga yang lain untuk dia ambil. Tapi waktu saya bilang, Bapak terima kasih Tuhan berkati kami mau jalan. Tiba-tiba dia bilang begini, terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari, waktu dia bilang Tuhan memberkati, istri saya nggak tahu, saya di depan motor saya menangis. Saya bersuka cita dan saya bersyukur, artinya Tuhan memberikan kepuasan ketika kita memberi. Bapak Ibu saudara-saudari, kepuasan bagi kita anak Tuhan bukan waktu kita menerima berkat, tapi kepuasan yang berarti waktu ketika kita bisa memberi. Itu adalah kepuasan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, bukan untuk mengumpul berkat, bukan untuk simpan berkat Tuhan, tapi kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Maka bersyukurlah ketika kita bisa melakukannya. Di tengah-tengah kondisi ini Tuhan bisa pakai kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Yang terakhir, ayat 34 firman Tuhan berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali lagi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu saudara-saudari, ini jawaban dari kekhawatiran kita. Kita kadang-kadang terlalu khawatir untuk hari esok kita. Kita terlalu khawatir untuk masa depan kita. Sampai-sampai kita tidak menyelesaikan masalah hari ini dengan baik, sehingga kita menumpuk masalah di hari esok. Bapak Ibu saudara-saudari, sukacita menyambut hari esok adalah sikap yang bisa kita lakukan, di mana kita bisa menyelesaikan masalah hari ini cukup untuk hari ini. Ini bukan bicara berarti cukuplah apa yang kita punya gitu ya. Kita nggak mau kerja lebih, kita nggak mau kita jadi orang yang masa bodoh tentang hari esok. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi ini pernyataan penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Artinya begini, yang dimaksud dari ayat ini, jangan bawa masalah hari ini ke hari esok. Kalau hari ini kita bisa selesaikan, hari esok jadi hari yang ringan buat kita. Masalahnya kita suka berhutang di hari esok. Kita suka tidak menyelesaikan masalah di hari ini, kita tidak segera menyelesaikan apa yang menjadi hutang kita, sehingga hutang itu menumpuk-numpuk, sehingga masalah kita menumpuk-numpuk, sampai-sampai hari esok kita gak bisa tanggung. Bukan karena kita gak punya apa-apa, karena kita tidak mengaktifkan iman yang diberikan Tuhan buat kita, mengaktifkan hikmat yang diberikan Tuhan buat kita, untuk mari
Ketika hari ini kita berproses dalam hidup ini, selesaikan proses hari ini dan selesai hari ini, sebab besok punya proses sendiri. Kalau kita bisa bekerja maksimal hari ini, yang nikmati itu supaya hari esok kita jauh lebih baik. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang yang tahu menyelesaikan hari ini dengan baik adalah orang yang mempersiapkan hari esok lebih baik. Orang yang tahu menyelesaikan masalahnya hari ini. Orang yang tahu menyelesaikan hutangnya hari ini. Orang yang tahu menyelesaikan prosesnya hari ini. Dia akan melihat hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Orang yang bisa selesaikan hari ini dengan baik, dia akan menyambut hari esok jauh lebih baik. Akhirnya begini Bapak Ibu Saudara, pembelajaran penting buat kita. Fokus hidup kita menentukan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berespon, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, dan bagaimana kita bertindak. Fokus hidup kita menentukan karakter kita. Fokus hidup kita menentukan akhir dari perjalanan hidup kita. Maka prioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Maka kekhawatiran boleh datang menghantui kita, tapi kita tidak akan pernah hidup di dalam kekhawatiran. Sebab waktu ketika kekhawatiran itu datang, kita bisa menepis kekhawatiran itu dengan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Amin. Kalau kita sudah serius dengan Tuhan, masa kan Tuhan gak serius dengan kita? Kita bandel aja disayang sama Tuhan. Apalagi kalau kita jadi anak-anak yang dengar-dengaran sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita aja yang masih jatuh bangun dalam dosa, Tuhan sedemikian rupa bisa memelihara kita. Apalagi ketika kita memilih untuk serius dengan kehendak Tuhan. Ketika kita memilih serius dengan rencana Tuhan. Ketika kita memilih serius dengan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam. Maka hari ini, waktu ketika kita bekerja, pastikan kita sedang bekerja dengan sebuah pengertian bahwa saya bekerja melayani Tuhan di bidang saya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang adalah pegawai negeri, itu pelayananmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang adalah guru, itu pelayananmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang adalah buruh, itu pelayananmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang adalah dokter, suster, atau apapun itu adalah pelayananmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin adalah ojek, itu adalah pelayananmu. Mungkin hari ini kita berpikir menjadi sesuatu yang kecil itu tidak berarti. Tapi percayalah begini, ketika Tuhan percayakan kita kepada sesuatu yang kecil, Tuhan bisa pakai itu untuk bisa menjadikan sesuatu yang besar buat orang lain. Saya sering mendapatkan kesaksian dari anak-anak Tuhan ketika mereka menjadi ojek. Apa yang mereka lakukan ketika mereka terima penumpang. Kepuasan mereka ketika mereka bisa memberkati penumpang mereka. Ketika mereka tahu penumpang mereka nggak punya uang, mereka nggak tuntut upah. Ketika mereka tak merasa bahwa penumpang mereka punya masalah, mereka sharing, mereka kuatkan. Akhirnya penumpang bisa diberkati, diberikan kekuatan. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang kerja sebagai ojek, mereka bisa menjadi penginjil-penginjil yang hebat. Sehingga waktu ketika mereka membawa penumpang, mereka injili penumpang mereka, akhirnya penumpang mereka bisa kenal Yesus. Jangan pikir Bapak Ibu Saudara-saudara sesuatu yang besar adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan dan itu menghasilkan sesuatu yang besar. Tidak. Apapun yang kita bisa kerjakan selama itu kita kerja dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah bagian yang Tuhan mau kita kerjakan dengan setia. Dan jangan lupa bagian penting ini. Orang yang setia kepada perkara-perkara yang kecil akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Tidak ada perkara besar yang tidak pernah dimulai dari perkara yang kecil. Maka untuk mendapatkan sesuatu yang besar, setialah kepada perkara yang kecil. Termasuk dalam hal kekhawatiran. Setialah menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hidup dalam kekhawatiran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih. Firman Tuhan sudah jelas kami dengar hari ini.
Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Bagaimana seharusnya kami menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan, Engkau kekuatan kami. Tuhan, Engkau sumber kemenangan kami. Engkau sumber dari kehidupan kami. Kami akan melihat Tuhan berkarya lebih dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi hari ini, kami percaya Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan akan menjadikan kami orang-orang yang bisa menyelesaikan rencana Tuhan di tengah-tengah kondisi ini. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Biar tetap kami berpengharapan kepada dengan sebuah keyakinan bahwa kondisi ini akan selesai. Pandemi Corona ini pasti akan selesai dalam waktunya Tuhan. Kami akan temukan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami tahu bahwa setiap kondisi adalah sebuah latihan buat kami untuk dipersiapkan buat masa depan kami. Bahkan termasuk kondisi hari ini adalah latihan buat kami untuk kami bisa menyambut hari esok kami. Mungkin hari esok prosesnya tidak jauh lebih ringan daripada hari ini. Tapi kalau kami lolos di ujian hari ini, kami punya keyakinan ujian berikut pun kami bisa lolos. Hari ini yang SD bisa naik tingkat masuk SMP, SMP bisa masuk SMA, demikian SMA bisa masuk kuliah. Kuliah bisa selesai bahkan melanjutkan S2, S3. Semua ada dalam proses dan ini alamiah kami alami. Demikian juga dalam proses ujian hidup kami hari ini. Itu adalah proses alamiah yang harus kami hadapi untuk kami bisa menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, yang dewasa di dalam Tuhan, yang tahan dengan ujian. Ujian kami untuk memurnikan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau temukan kami menjadi pribadi-pribadi yang murni di dalam Tuhan. Bapak, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan terus berikan hikmat kebijaksanaan lebih lagi buat mereka. Dalam menangani kondisi ini mereka terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terlebih kesehatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Tuhan, kami minta hikmat Tuhan turun atas mereka. Sehingga setiap keputusan, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil adalah keputusan dari surga. Adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan buat bangsa ini. Adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan buat Provinsi Papua Barat. Adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan buat Manokwari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati pemerintah kami. Kami mendukung pemerintah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh takut akan Tuhan menjadi bagian mereka. Ketika roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Mereka dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Demikian kami berdoa untuk masyarakat yang ada. Kami berdoa Tuhan, kami minta Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada saudara-saudara seiman kami atau siapapun saudara-saudara kami yang sedang berkekurangan hari ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupkan. Jangan biarkan mereka kehilangan pengharapan, tapi di tengah-tengah kekurangan mereka temukan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami percaya dari situasi ini akan banyak orang mencari wajah Tuhan. Dari situasi ini akan banyak orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan mereka yang tidak percaya akan adanya Tuhan hari ini dilawat oleh Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku. Bapak yang baik, kami percaya apapun yang pergumulan hari ini, Tuhan sudah mendengar pergumulan kami. Saudara-saudara seiman kami yang mungkin hari ini sedang ada dalam sakit, kami berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada jemaat Tuhan yang sedang sakit hari ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus dengan iman. Dengan bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh sebab engkau dikasihi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang berkekurangan, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini. Pemulihan Tuhan sedang terjadi. Keberkatan Tuhan sedang menjadi bagian hidupmu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ketika mungkin kau sedang ada dalam masalah keluarga, masalah rumah tangga, pemulihan Tuhan sedang Tuhan kerjakan buat hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalahmu hari ini, carilah Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupmu. Engkau akan melihat apa yang kau butuhkan, apa yang menjadi pergumulanmu akan dijawab oleh Tuhan dengan caranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Kami mengagungkan Engkau dengan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji-pujilah nama-Mu. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami selesai dengan ibadah kami malam hari ini. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah selesai dengan kami. Engkau akan terus berperkara dengan hidup kami. Sampai Engkau temukan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkatilah setiap kami. Diberkatilah setiap kami di rumah kami masing-masing. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang melimpah daripada Tuhan menjadi bagian kami. Berkat kesehatan, berkat kesembuhan menjadi bagian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat jasmani maupun berkat rohani kami nikmati bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan kami nikmati hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami nikmati semua yang terbaik dari surga. Hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari. Bisa ini meskipun jarak kita terpisah, tapi kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Dan kita akan temukan bahwa kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Hari Minggu kita masih tetap ibadah live streaming. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita terus berdoa bahwa di masa Tuhan, di waktu Tuhan, proses ini akan selesai dan kita akan bisa kembali bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.